Halo, kembali lagi di Kumis Podcast yang ceria ini. Saya Alda Bila, Saya Andri Muhammad. dan di sini kita bakalan lanjut pada cerita yang kemarin. Andri lagi nih yang cerita. Soalnya kemarin kan mistis gua tahan dulu tuh kan, waktu di episode berapa tuh? 7 ya. 7. Kemarin Andri udah bercerita waktu di rumah pamannya, rumah Uwa, waktu di Garut. Dan sekarang dia akan bercerita lagi. Yang di mana ya? Yang dimana coba? Tahu. Pikirin dulu. Kejadiannya beda ya, yang pastinya. Beda dong. Cuman ini lebih ke Ini lebih terupdate apa lebih dulu ini? terupdate sih. Lebih terupdate. Oke, buat kalian yang udah penasaran, jangan lupa di share dulu ya, di subscribe, like, comment, share pokoknya ke keluarga kalian, teman-teman kalian. Pokoknya simak cerita berikut. Oke, kita mulai aja, Bang Andri. Gimana, udah siap untuk bercerita? Dibilang siap pasti siap lah, karena Demi kawan kumis. demi kawan kumis. Ya. Soalnya kita belum ada pengirim ya, nah. Pengirim cerita gitu. Udah sih di Gmail, cuman beberapa dan belum, nanti itu bakalan Episode ada dulu. di episode-episode berikutnya. Setelah ini mungkin ya. Siap. Boleh. Jadi ini langsung aja apa gimana nih? Langsung aja. Pada kapan ya itu tuh kejadiannya tuh? Kayaknya kejadiannya tuh gue lupa lagi lah ya. Kalau nggak salah sih baru-baru waktu pandemi lah ya, waktu yang PSBB. pandemi 2020 kan ya, 2020-an. 2020 itu kan waktu gua baru pegat. Udah putus. Waktu itu tuh gua tuh kan main lah ya ke kosan teman, main. Keadaan kan emang suasana di kosan itu emang sepi lah, bisa dibilang. Soalnya kan Ini kejadian waktu di mana nih? Di daerah mana? daerah Pajajaran. Bandung berarti ya? Iya bener. Berarti di Bandung. Di kosan temen. Kosan temen tuh, temen kantor gua tuh. Jadi waktu itu tuh gua, ya mungkin karena pandemi juga ya, jadi kosannya tuh sepi lah, sepi. Nah waktu itu emang gak ada hal yang aneh sih, emang biasa aja gitu, nongkrong, ngobrol gitu, curhat biasa. Cuman waktu gua pergi buat cari makanan lah ya, Ya. gua kan pergi sendiri tuh, karena jadi di kosan temen gua tuh cuma ada berdua lah, karena ya gua nemenin juga kan ya, Ya. jadi cuma berdua di kosan temen tuh. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi beli makanan lah, cemilan. Jadi gue sendiri tuh sambil beli rokok juga kan, gue sendiri gue pergi. Nah waktu balik lagi, Lu rencananya itu ke kosan temen, lu ngapain? ya nongkrong doang sih, Nemenin. nemenin. Nah kan temen orang rantauan lah ya, bisa dibilang orang luar Bandung lah. Nah
Jadi waktu itu gue udah beli nih ya, beli makanan. Waktu gue balik lagi, emang jadi suasana kos-kosannya tuh, jadi kamar dia tuh di atas. Ya. Di atas ada beberapa, di atas tuh ada 5 kamar kalau nggak salah. 5 kamar, di bawah 7. Waktu 7 gue pergi, gue balik lagi. Nah anehnya tuh waktu gue nyiapin makanan gitu, gue nanya tuh ke teman gue, bro lu mau makan sekarang apa kapan nih ya? Kalau gue sih sekarang, soalnya kan udah lapar lah kan, udah ngoet Ya. kagak ngejawab dia tuh, jadi diem aja gitu, Nggak ngejawab. nggak ngejawab. Itu posisi pada jam berapa tuh? Si jam 9 9 malam. malam. Lu keluar waktu jam pas beli makan sama beli rokok itu sekali. Ya itu setengah 9-an ya. Berarti emang udah malam ya posisinya. malam. Emang udah malam, soalnya kan emang kagak ada apa-apa gitu. Emang kita kan pulang kerja tuh jam 5. Jadi gua Santai dulu situ ya. waktu gua tuh kagak mikir apa-apa gitu kan ya. Mungkin karena dia Bad mood apa gimana ya? bad mood, kangen sama keluarga mungkin ya. Soalnya kan emang sebelumnya curhat tentang keluarga dia tuh. Kalau gua kan tentang mantan gua. Berarti karena dia emang udah nyerita sama Ya. sebelumnya kan ya. Jadi lu ada pemikiran ke situ. Nah, mungkin dia sedih gitu kan. Nah, yang bikin gua kaget tuh ketika gua lagi makan, kok dia tuh masih diem, aneh lah pokoknya ya. Ya biasanya gitu. Gak kayak biasanya. Waktu gua pegang badannya dia gitu kan dia tuh jadi posisinya tuh jongkok, terus kayak yang lu tahu kan kalau anak kecil nangis gitu kan, Ya, coba. Oh, posisinya kayak gitu. Nah kayak gitu anjir. Itu posisi lu emang bener-bener berdua di situ. Berdua, kagak ada siapa-siapa tuh di lingkungan juga, kagak ada siapa-siapa, paling di bawah sih ada ibu kos lah. Cuman pada masing-masing di kamarnya mungkin. Nah, waktu gua pegang badannya gitu kan, dia tuh ngeliatin gua melotot gitu kan, terus yang gua bikin shock lagi, dia tuh berdiri mencekik gua. Lu kan tadi posisi lagi makan nih. Gua nyamperin tuh. Mungkin karena tangan lu bekas makanan lu pegang sih. Perihan barunya. Next. Enggak kan, emang makan pakai sendok. Oh, sendok. Pakai sendok, cuman ya karena gua aneh gitu kan, tuh beda itu. Waktu gua pegang, dia tuh berdiri, ya melotot lah. Terus nyekik gua. Nah, anehnya tuh waktu nyekik tuh dia tuh anjir, tenaganya gede banget. Padahal kan dia tuh ya bisa dibilang badannya kecil lah, lebih kecil dari gua. Dia nyekik gua, pokoknya gua kebanting lah ke bawah gitu kan, dicekik terus ya sambil Di situ ketawa tuh dia tuh. di situ lu udah sadar dia kenapa gitu atau masih belum ngerasain hal yang aneh? Iya, emang gimana ya, awalnya jadi tengenah, pokoknya jadi Awalnya jadi gak enak gitu. gak enak gitu. Gua Tapi langsung- maksudnya di situ lu perasaan lu kayak gimana? Udah kaget atau ya udah notice kalau dia kesurupan gitu, karena kan emang dia pernah nyeritain kalau di kosannya tuh agak agak mistis? mistis lah gitu, agak banyak gangguan lah gitu kan. Dia melototin lu sampai nyekik. Nyekik gua didorong lah Dia pokoknya. kerasukan triple H.
Gue didorong kan, gue tuh udah anjing ini gue udah pasrah lah ya, soalnya ngap oke lah gitu kan, anjing Sesak pasti ya? sesak gitu kan, anjing gue coba pukul tuh si mukanya, gue pukul emang sih gue emang keras juga sih mukulnya tuh, cuman itu emang mungkin kagak kerasa kayaknya ya. Nah karena mungkin gue kebanting-banting, mungkin berisik juga ke bawah, datanglah bapak kos sama anaknya datang. Gue minta tolong, gue teriak-teriak tuh. Akhirnya gue karena emang bapak kosnya emang bisa lah ya, bisa dibilang lah. Udah tahu juga mungkin ya. Udah tahu juga, gue dilepasin, terus dia tuh teman gue disadarin lah ya, akhirnya singkat cerita disadarin. Itu di leher gue udah merah tuh, anjir, gue udah pasrah lah gitu kan. Gue mikirnya anjing ini mati nih gue gitu kan, aneh juga gitu mati sama setan gitu kan. Anjir. Tapi pada saat itu lu takut nggak waktu kejadian? Ya takut lah, kaget gitu kan, syok lah, lebih kayak syok. Karena baru lihat orang yang kesurupan gitu di depan mata gua gitu. Apalagi langsung kayak apa ya, nyekik kayak gitu ya. Dan akhirnya dia sadar, emang dia bilang sebelumnya dia tuh kan ke air katanya ya, ke air. Ini waktu gua lagi pergi nih, jadi kan dia sendiri tuh di kamarnya. Waktu gua lagi pergi, jadi dia tuh ke air, terus ada yang ngetuk pintu. Dia kira gua. Nah, dia nyamperin ke pintu, dia bilang tuh ya elah lu Dri pakai ketuk pintu segala. Dia buka kagak ada siapa-siapa. Nah, waktu dia lihat ke kanan kosong, ke kiri, waktu ke kiri ada yang lari. Ada yang lari nabrak dia. Nabrak dia. Nah, di situ dia kagak inget apa-apa. Oh, jadi mungkin dia kesurupannya waktu di situ gitu kan. Udah merinding. Aneh juga gitu kan. Terus itu yang bikin apa ya? Itu emang sosok yang ibaratnya masuk ke tubuh temen lu. Itu maksudnya ada maksudnya gitu atau kayak gimana? Jadi gini, Setelah lu tahu ceritanya gitu. Soalnya kan apalagi di situ kan nyekek lu juga. Apakah emang ada hubungannya sama lu atau emang karena lu nya ada di situ aja gitu? katanya gue juga kagak percaya sih. Kata si bapak kosnya tuh itu tuh emang penjaga di situ. Dia kesel sama gue. Katanya gue usil lah. Padahal gue kagak ngapa-ngapain. Cuman ya gue emang karena ya ngobrol-ngobrol gitu kan, gue emang mungkin bisa disebut sompral gitu kan. Gitu. Jadi setiap teman gue nyeritain gitu, gue suka ya elah anjing kayak gitu. Dan aja lu mungkin percaya gitu. Dia ngerasukin sama temen lu emang karena emang lagi kosong mungkin. Ya mungkin lagi kosong, Lagi banyak pikiran. gue pikiran bawa utang udah. Nah itu sih, itu yang baru-baru sih itu tuh. Ya maksudnya 2020-an Terupdate lah. terupdate. Kalau ya paling itu aja sih yang baru-baru. Nah waktu itu tuh gue pernah tuh waktu SD nih. Jadi kan rumah gue kan emang agak bisa dibilang agak kecil lah ya. Nah motor tuh SD tapi lu udah di Bandung kan ya? udah di Bandung gua kan
di Garut tuh lahir, terus setahun kalau nggak salah umur gue setahun. Berarti emang pindah. lama di sini ya. Jadi dari Garut lahir langsung pindah. Nah, waktu gue SD kelas berapa nih? 4 kalau nggak salah. Jadi kan posisinya tuh motor tuh setiap malam pasti dimasukin ke rumah. Pasti dimasukin. Karena takut ada yang maling juga kan. Masukin. Nah, waktu itu tuh gue tuh sekamar sama kakak gue tuh. Sekamar sama kakak gue lihat kakak gue tidur tuh. Tidur itu waktu sekitar jam 8 malam lah ya. Gue kan ngeh tuh kakak gue tidur. Bokap gue tuh lagi masukin motor, nyokap gue lagi bantuin juga lah ya. Gue tuh singkat cerita gue tuh ke depan kulkas lah ya, ke depan kulkas. Jadi ini tuh pintu masuk agak jauh dikit, kulkas terus ke dapur arah ke kamar mandi gitu kan. Waktu gue buka kulkas kan gue lihat ke samping lah ya. Gue lihat ke samping ada yang lewat warna hitam tuh. Ngolebat lah ya, Lewat bahasa Sunda, bahasa Indonesia naon artinya yang ngelewat lah, ngelewatin gua gitu. Karena gua mikirnya kan arahnya tuh yang ngelewatnya tuh kan ke arah kamar mandi kan. Gua mikirnya oh kakak gua mikirnya masih positif kan. Cuman anjing emang kakak kira aku tengah badung lah gitu, naonnya anjing tengah dupak lah gitu kan. Nah anjing kira aku tengah dupak gitu kan. Terus gua putusin tutupin kulkas, gua balik ke kamar, lihat kakak gua masih tidur. Karena ya itu bayangan larinya ke tapi itu kamar mandi. bayangannya lu lihat dengan jelas Itu jelas banget gitu. bayangan hitam kayak gitu. Hitam lari gitu. Kelihatannya itu tinggi gede apa gimana? Pendek sih. Pendek Cuman cepat gitu ya. Cuman cepet lewat anjir. Terus gua putusin ke kamar mandi kan, emang arahnya ke kamar mandi kan. Gua lihat kamar mandi emang kagak ada siapa-siapa kan. Nah di situ gua anjir merinding. Ternyata kakak lu tidur. Ternyata kakak gua tidur. Yang awalnya gua mikirnya itu kakak gua, ternyata bukan gitu. Gila sih. Sebenarnya gue juga ada sih nih kalau cerita-cerita yang, tapi kalau untuk kayak ngelihat wujud atau kayak gitu sih gue belum pernah. Cuman gue pernah kayak ngerasain ini pas banget di sini nih ceritanya. Di studio ini. Gue kan tidur di sini. Emang kalau gue kan emang kebiasaan waktu dari dulu juga kalau mau tidur harus dengerin nightmare kan. Ya cerita horor gitu kan. Terus posisi di rumah itu udah pada tidur lah, udah malam. Cuman emang waktu itu teh waktu jam 2 lah. Oh jam 2 subuh lah ya. Mama gue juga udah di dapur sih, ada di dapur. Cuman emang jarak ke dapur tuh jauh. Studio tuh emang apa ya, agak jauh gitu. Iya jauh. Nah cerita, gue kan emang suka pakai selimut tuh, kayak sampai kepala ditutupin sama selimut sambil dengerin. Di situ yang anehnya tiba-tiba kayak ada tangan kayak ngerayap gitu ke perut. Negara ayam gitu. Anjir. Gua emang di situ sempat mikir, wah ini apa nih? Emang itu langsung deg-degan emang, tapi gua masih positif aja lah, kayak wah ini tikus atau kecoa. Tapi kalau kecoa itu kayak tangannya gede. Oh jadi lu emang jari-jarinya kerasa notice itu tangan gitu. Soalnya gua kalau emang
emang gue awalnya kalau misalkan mikir tikus, tapi akhirnya gue mikir lagi kalau tikus kan gak mungkin kayak ngerayap. Kayak tangan gitu. Kalau tikus kan kayak harusnya dep gitu kan, kayak langsung badannya juga kerasa lah. Ini mah kayak tangan ngerayap gitu. Nah, Kayak tangan manusia gitu. kayak tangan manusia, kayak dipeluk lu minggir gitu kan, kayak. Dan itu berapa menit lah, ada sampai 2 menitan. Gue emang gak berani buka, gak berani buka di situ. Gue diem dulu, anjir. Gue sampai matiin tuh kan, gue dengerin di headset si nightmare-nya. Berarti lu sadar itu kan? Ya sadar, gue sadar. Gak ngantuk nggak apa, gue sadar banget itu. Soalnya baru dengerin gitu. Akhirnya gue pause. Setelah selang pause berapa ya, setengah menit lah, gue pause, baru hilang tuh. Itu tuh posisinya tuh di luar selimut lu apa di dalam? Di luar selimut. Oh. Di luar selimut. Nah itu yang makanya bikin gue kaget. Soalnya gue nggak tahu ini yang di luar selimut apaan. Sedangkan gue juga ngintip aja nggak berani. Kan biasanya selimut bisa lah dibuka dikit ya gitu. Cuman gue emang nggak berani. Akhirnya udahlah, gue kayak deg-degan kan. Akhirnya gua Panik gitu. paksain tidur aja. Besoknya gue tanya Ke mama Joko. gua, malam masuk ke sini ya, Ke kamar gitu. katanya enggak, malahan emang kenapa, ya kayak ada tangan gitu ngerayap. Wah masa gitu kan, kayak Kayak dibilangnya ngelindur mungkin kan. dibilangnya kayak gitu, halusinasi atau nundutan kalau apa ya, ngantuk kayak udah setengah sadar. Tapi gue di situ ngerasanya emang enggak ngantuk sama sekali, halusinasi enggak juga deh kayaknya. Soalnya emang benar-benar real sadar itu. Sampai Baik juga sih itu. dan emang kalau di studio ini juga kan TV yang gue itu kan suka nyala-nyala sendiri. Tapi gue masih mikirnya itu emang rusak TV-nya sih. Soalnya kalau emang keadaannya lagi dicabut nih si colokannya, baru nih gue. Oh iya. Cuman ini kan emang nyolok gitu. Cuman suka nyala sendiri kayak gitu. Ya, itu mungkin error TV-nya gitu kan. ya kalau positifnya. Tapi kalau misalkan disebutin hal mistis ya bisa jadi. Ya itu sih paling gue kalau cerita-cerita mistis yang gue rasain itu Yang bersinggungan gitu. pasti yang gue rasain gitu, bukan lebih ke wujud kayak gitu. Ada lagi nggak misal ya pengalaman lu waktu kecil gitu? Saya ingat lah. Gue kecil apa sih, emang gue tuh emang orangnya tuh dari dulu emang cuek, kayak nggak gubris gitu. Sama paling ada waktu SMA itu sama kasusnya, gua waktu masih di kamar yang dulu kakak gua tempatin. Oh iya. Emang di situ kan emang kamarnya lembab. Gua tidur di situ. Gua kunci yang tuh pinggir kamar. studio ini kan? Gua kunci tuh kamar. Gua pakai selimut gitu. Lah ini mah sama lah ceritanya kayak yang tadi. Terus di situ gua belum ngantuk, belum apa ya. Itu kira-kira malam jam berapa? Malam atau udah malam. Udah biasa gua udah matiin api, gua mau tidur pakai selimut biasa ditudungin gitu ke kepala. Di situ selimut ada yang narik seret sampai si kepala kebuka sampai kepala gue. Dan gua tarik lagi, emang gua nyangkanya paling juga kakak gua yang emang yang iseng lah. bukan iseng, lebih ke kegeser atau gimana lah gitu. Kalau ngelewat kan, soalnya itu kasurnya tuh bukan kasur yang Tinggi. tinggi gitu, itu kayak karpet aja gitu. Jadi gue mikirnya paling keinjek atau gimana. Tapi gue sadarnya itu bukan besoknya, men. Tapi itu Gue mikir gini, itu kakak gue lah paling. Itu sambil merem gue, tapi belum ngantuk. Pas sekitar 5 menitan gue baru inget, gue sambil buka selimut, anjing itu kamar dikunci kan sama gue. iya. Itu yang gue bingung, Anjing. itu kamar sama gue dikunci. Jadi
emang keadaan tuh dikunci itu, keadaan kamar Gua kunci. lampu mati. Lampu mati. Emang ada cahaya kayak dari lampu luar ke jendela Ke gitu. jendela. Gue emang bener mikirnya udah kegeser aja ini mah. Tapi setelah 5 menit Anjing langsung sadar. soalnya guys, Dikunci. ini studionya pinggir dengan tempat kejadiannya guys. Tapi emang mungkin karena udah biasa ya, jadi gue kayak gini aja, kalau misalkan ada makhluk lah di rumah lu, orang Ya lain takut kan, pasti lu mah udah biasa. udah biasa. Nah terus gini nih, kalau gua tuh jadi gini nih, lu kan tahu kan, gang rumah gua tuh ada bekas pabrik tahu kan. Tahu. Nah, kalau sekarang sih udah jadi kos-kosan ya. Hmm. Nah gua tuh waktu itu, motor kakak gua, motor bokap disimpan di situ tuh, di pabrik itu, karena emang pabrik itu emang milik saudara juga gitu kan. Nah waktu itu tuh sekitar gue balik nongkrong waktu SMK kelas 1. Gue kan masih pakai motor review kan. Itu pabriknya emang udah tutup ya itu? Udah lama nggak operasi, dan emang udah Hancur juga ya? hancur juga sih. Ya, itu juga atapnya juga udah kagak ada. Berarti pas lu SMA tuh emang itu kejadiannya udah lama ya, udah tutup? Udah lama, tutupnya tuh sekitar tahun 2004 kalau nggak salah tuh, gak tahu 2003. Soalnya emang waktu gua masih kecil tuh gue pernah ngalamin waktu masih aktifnya gitu. Oh, tahu lah ya, tahu. Masa aktifnya gitu kan waktu. Nah itu tuh kan emang jadi sebelah pabrik itu tuh rumah uang gua, sebelah kanannya rumah uang gua, sebelah yang belakangnya juga itu bisa tembus ke rumah uang gua juga gitu. Jadi gua masuk, gua tuh pulang sekitar jam 12 lah, balik nongkrong kan. Biasa anak gua SMA ya. Iya. Pulang malam. Itu baru ngerasain tuh pulang malam lah. Nah, gua pulang malam kan, motor gua tuh masih EBU tuh. Lo kan tahu kan, EBU knalpot rong gitu kan. Iya, pada zamannya. Pada zamannya gua buka pintunya. Gua tuh kan emang jadi dari pintunya tuh ke tempat gua biasa nyimpen motornya tuh emang agak nanjak kan. Gua malas ngedorong, jadi kan gua masih ya dijalanin lagi gitu kan si mesinnya tuh. Nah gua nyalain kan berisik tuh, gua masukin. Nah waktu gua nyalain ada yang ngebisik, gandeng, ya berisik lah gitu kan. Kalau kayak gitu juga gua udah merinding. Nah ya kalau di Indonesia itu ya berisik gitu ya. Nah gua tuh notisnya ya itu saudara gua gitu kan. Nah ya udah gua matiin ya, karena udah di atas juga ya gua dorong dikit. Nah dengan cerita waktu gua lagi jetan dari motor, ada yang ngelempar ya, pakai kerikil lah, batu-batu kecil gitu, kena ke motor bokap gua, ke motor gua gitu, bahkan ke badan gua ngerasa itu. Gua ngerasa anjir kata gua tuh, wah jahil nih kata gua tuh. Gua masih, nah kalau itu tuh gua mikirnya emang beneran, gua mikirnya ke setan gitu kan, ke langsung. Karena kan emang posisi udah malam, terus gua kan emang Ya, udah pada janggal tidur lah kan. Kalau
Kalau suara sih gue notisnya paling saudara gue, bisa jadi kan saudara gue. Cuman kalau ngelempar batu kerikil kayaknya enggak deh, soalnya gue kagak lihat ada orang di situ. Nah, gue udah notice, gue emang udah kaget tuh sih, udah tegang lah gitu kan. Nah, jadi kan posisinya tuh si motor tuh ditutupin pakai terpal. Nah, waktu gua angkat terpal, otomatis kan gua mata tertuju ke bawah gitu kan. Ya. Waktu gua gitu ada kaki. Ada kaki. Lu kan nggak ngelihat kemana-mana ya, lu lihat ke bawah pas bukain terpal motor. Otomatis kan gua ketutup nih. Ya. Gua liatnya ke bawah. Anjing, siapa tuh kan? Gua giniin, gua tarik si terpal, gua masukin lagi kan. Enggak. Emang kagak ada siapa-siapa gitu kan, soalnya itu emang dekat juga gitu sama belakang motor bokap gua. Baru kakinya itu, Cok. Anjing, tapi itu kakinya tuh emang kagak ya. Cara paling ampuh nih yang gua rasain kalau gua udah kayak merinding ngerasain hal kayak gitu, gua pasti pura-pura bego aja, jadi mikirnya gua nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Nah, udah singkat cerita gua rapihin lah ya. Gua udah mikir anjing ini bukan saudara gua nih anjing gitu. Ya mungkin gara-gara gua juga itu sih. Itu kakinya gimana yang lu lihat selewat? Ya selewat. Tapi jelas warna ya pucet gitulah, kayak kaki mayat lah. Dan emang gimana ya, anehnya tuh kan kalau kata orang-orang kalau hantu tuh kagak napa gitu, melayang. Ini tuh biasa apa gitu anjing kata gue tuh. Tutupin, gua balik lagi ke pintu gitu kan. Nah, waktu di pintu tuh OTW ke pintu lah, ada yang bilang, ngebisikin tuh gandeng gitu anjing, jangan berisik anjing. Itu lebih negasin gitu. Negasin gitu, kayak yang teriak gitu. Merinding. Gua lari kan, gua ngunci pintu juga, anjing gelagapan gitu. Pokoknya udah nggak karuan aja ya. Udah nggak karuan. Soalnya udah ketiga kalinya tuh ya teror lucu. Anjing, gua kunci, udahlah gua langsung pergi. Cerita ya gua ceritain lah bokap itu ke keluarga gua gitu. Ya ternyata kakak gua juga pernah ngalamin waktu pakai motor itu tuh hal yang sama kayak gitu. Sama, dan emang knalpotnya kan berisi gitu kan, halnya gitu. Cuman emang lebih parah gua gitu, soalnya kalau kakak gua tuh waktu nyalain ada yang ngebisik coganeng. Kakak gua emang udah notice gitu. Soalnya kan emang kakak gua emang agak penakut lah ya orangnya gitu, langsung dimatiin, dia dorong gitu. Nah, itu sih paling anjir, termasuk epic lah ya. Iya. Soalnya anjir 3 kali cok anjir. Emang terkadang kan semua orang pasti ini adalah pengalaman sedikitnya kayak hal-hal yang janggal gitu. Iya. Yang nggak bisa dipisahin gitu. Kayak gua emang belum pernah ngerasain sebelumnya, tapi pas kejadian itu ya gimana, susah ditebak gitu kan, belum terpecahkan. Jadi gua ya udahlah masukin ke hal mistis juga kan bisa jadi. Soalnya emang nggak masuk logika. Kan. Nah itu sih banyak sih soalnya, dan di depan pabrik itu tuh kan emang ada rumah. Ada rumah. Nah di situ juga waktu itu dulu waktu SD sih itu gua
Jadi rumah itu tuh emang dikontrakin kan. Nah yang kontraknya tuh tetangga gua ada, dan teman ya anaknya tuh teman gua. Ya bisa dipanggil si inilah si gua lah kan. Jadi gua tuh emang suka nongkrong gitu di situ waktu SD tuh. Anjing SD udah nongkrong ya. Kobe ya. Gua lagi main karamol tuh. Lo tau kan karamol? Tahu. Jadi posisinya tuh bertiga gua, si Ungo, Karena saudara itu kan gua. yang kayak bowling itu. Bukan anjing. itu karamol main ini kayak main golf. Sana. Gue tahu lah karambol. Itu kan yang pakai terigu apa? Bedak terigus. Kalau terigu mah bala-bala. Bala-bala, mereka jadikan bala-bala dalam. Nah, pokoknya emang ada banyak tuh. Ini baru udakan gitu bagi lama. Tongkrongan lah ya. Baru. Jadi, nah, pada berisik tuh. Pada berisik. Cuma yang main karamel emang bertiga, gua, teman gua yang punya rumah, terus saudara gua. Bertiga tuh. Jadi posisinya tuh gua tuh di sebelah deket dapur lah ya, deket tempat cuci piring. Berarti itu di rumah temen lu kan? Emang ruang tengahnya tuh emang deket ke belakang gitu kan. Jadi ya, di belakang tuh ada tangga juga. Tangga di pinggir ada gudang. Di pinggir sebelah kiri ada gudang. Di pinggir sebelah kanan itu ke kamar mandi, ke WC gitu kan. Nah, gua tuh lagi main kan. Terus emang pada berisik tuh anak-anak tuh, pada keluar lah, mau keluar, tapi berisik mau keluarnya tuh. Nah, gagang pintu si gudang kayak cekrek sendiri tuh, cek gitu. Anjing. Gua tuh notice kan, anjing. Karena gua ngerasa gitu, yang ngerasa tuh cuman pada diam. Karena udah gitu, udah pada diam. Gua ngeh tuh teman gua, saudara gua pasti ngeh lah saat dengan kejadian itu. Cuman emang pada udah lah gitu. Pada diam. Kalau diceritain di situ juga pasti Karena kalau gua langsung ngagetin gitu, gua langsung lari. Jadi chaos. Takutnya jadi chaos, anak-anak langsung lari gitu ngepong. Cuman karena kan emang niatnya tuh pura-pura nggak tahu aja lah biasa. Jadi emang niatnya tuh anak-anak pada nginep lah di situ tuh. Cuman yang 3 orang tuh lagi main karambol, sisanya pada mau beli makanan kalau nggak salah. Cuman agak berisik gitu tuh, gitu kayak gitu. Ceritanya teman gua bilang, tonggaraneng jangan berisik lah, marahin ke anak-anak gitu. Udahlah, hening tuh. Nah, yang cekrek itu tuh udah berhenti lah. Nah, ya cerita kan emang orang tuanya lagi kerja lah ya, terus pokoknya kagak ada siapa-siapa tuh di rumah tuh. Makanya bisa nginep di situ mungkin. Di situ tuh yang jadi nginep tuh gua, saudara gua, terus ada teman gua tuh. Jadi berempat lah di situ tuh. Akhirnya lu nginep di situ. Gua nginep berempat di situ. Nah, jadi posisinya tuh ini tuh pintu masuk. Sebelah pintu masuk ada TV gitu kan, terus sofa gitu. Di belakang sofa agak jauh sih, tangga ke atas gitu, tangga ke tempat jemuran, ada tangga. Nah, teman gua tuh minta antar ke gua gitu kan, buat ngunciin pintu yang tangga itu tuh yang di atas. Ya udah, singkat cerita dikunciin, terus balik lagi.
Padahal emang lagi bercanda gitu kan ya, bercanda biasa lah. Nah waktu lagi hening tuh teman-teman lagi pada diam, karena kan emang belum pada pegang HP lah ya, anak-anak gitu, anak kecil kan. Kalau sekarang sih udah pada pegang HP ya. Iya. Dulu tuh belum inilah HP itu, diem. Nah sontak semua empat orang itu tuh ngedenger kayak kelereng dilempar dari atas tangga. Jadi kan tak kayak gitu kan. Anjir, gak notice tuh. Anjir, kita gak tuh pada diem tuh, makanan pada pucet lah gitu kan mukanya. Anjir, soalnya udah pasti gitu. Orang gua sakit juga gitu, teman gua ngunciin gitu, yang punya rumah tuh ngunciin pintu yang di atas gitu kan. Anjir, gua samperin, ya udahlah, cerita teman gua sama gua tuh nyamperin itu suaranya berasal dari mana gitu. Ternyata emang ada kelereng di situ tuh. Nah, gua tuh waktu lihat kelereng itu, nah udah itu tuh gua sama temen gua tuh lihat ke atas, ada yang mau turun lah, sosoknya tuh kayak nenek-nenek gitulah. Dari tangga itu tuh. Dari tangga, padahal kan itu dikunci kan ya, dan emang gak ada penghuni nenek-nenek di situ tuh gitu kan ya. Emang kontrakannya tuh serumah gitu kan. Kaget gitu, diam aja gitu, ngebeku gitu, kayak nggak bisa apa-apa gitu gua. Kan teman gua ya bagusnya agak solid juga ya, narik gua bawa gua keluar. Wah pokoknya itu di situ tuh itu udah agak chaos juga kan, soalnya gua sama teman gua tuh nyaksiin gitu. Kalau yang dua lagi kan cuma ngedenger suara kelereng doang. Kalau gua sama teman gua udah wujudnya juga, udah ngeliat. gitu. Jika cerita besoknya gitu kan. Nah, oh ya, gua tuh di situ tuh karena gua shock ya, gua kagak jadi nginep tuh di situ. Gua putusin pulang karena emang rumahnya tuh agak dekat kan ke rumah gua gitu. Udahlah, gua pulang kan. Kayak besoknya temen gua kan ceritain ke bapaknya gitu, terus ke ibunya juga. Dia obrolin, ya katanya emang penjaga di situ nenek-nenek katanya ya. Tapi cuman ya gue percaya gak percaya juga. Percayanya ya gue lihat sendiri gitu. Gak percayanya ya tahu dari mana gitu kan, itu penjaga gitu kan. Ya, pokoknya itu tuh anjing. Itu waktu SD kalau nggak salah ya kelas 4 lah, kelas 3. Apalagi waktu SD mah kan ya nggak banyak kayak mikir kemana-mana, jadi ya udahlah sepolosnya aja gitu kan. Oke. Mungkin kita akhiri saja episode kali ini. Boleh. Itulah cerita-cerita mistis singkat ya, walaupun singkat. Dan yang pastinya nanti bakalan ada cerita-cerita terupdate lagi buat kalian nih dari pengirim-pengirim cerita. Iya, jelas. Nanti kita bakal bacain satu-satu. Buat kalian juga yang mau mengirim, langsung aja boleh di Gmail ya. Iya, dan jangan lupa cantumin juga
Instagram kalian ya. Nah, boleh akun Soalnya sosial media. Akun sosial media. Soalnya yang kemarin-kemarin tuh mungkin pada lupa ya. Bukan, sebenarnya yang Apa kemarin gimana? udah personal gua. Katanya nggak mau di Publish gitu. Ya mungkin ada yang ya cerita-cerita menarik gitu ya yang kalian alami tentang hal mistis gitu kan. Boleh. Mau cerita langsung jadi Narasumber datang ke studio ini gitu kan, studio yang indah ini. Boleh langsung aja lah datang. Mungkin ya segitu aja ya. dan Pesan- kita bakal berjumpa lagi di video berikutnya. Ya. Pesan saat ini tetap waspada, tetap ingat Tuhan, Ya. jangan sampai diri Anda kosong. Jaga kesehatan, Nah, itu yang jaga pastinya. kesehatan jasmani, rohani, dan jaga kesehatan dompet. Jaga mantan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam dari Kumis Podcast. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.